Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mas Naryo, di era modern, orang-orang buta dihadapkan oleh dua pilihan yang merugikan. Secara sistematis, orang-orang buta banyak yang diarahkan untuk menjadi tukang urut dan atau bahkan orang buta diarahkan menjadi pengemis. Nah, saya Mas Naryo sebagai orang buta tidak mau menyerah. Dulu ketika saya melek, saya adalah YouTuber. Dan saat ini saya pun YouTuber. Saya akan membawakan kisah sejarah bagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang buta secara mulia. Sobat, di era awal Hijriah, sekitar tahun 3 atau 4 Hijriah, ada orang buta yang telah masuk Islam. Dia mendatangi Rasulullah karena ingin belajar sholat. Nah, sobat, saat itu Rasulullah setengah menunggu kedatangan para pemuka-pemuka Arab untuk menyatakan syahadat mereka. Tiba-tiba yang nongol si orang buta. Secara tiba-tiba Rasulullah berbuka masam menyambut kehadiran orang yang tidak diinginkan. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sikapnya yang mendapati orang buta di hadapannya. Sobat, mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah meminta tolong para sahabat untuk mengajari si orang buta ini untuk belajar sholat. Mulai dari berdiri, ruku, dan sujud. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat bagi si orang buta. Kemudian si orang buta meminta nusroh, meminta keringanan dari Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah?" Rasulullah terdiam. Lalu kata Rasulullah, "Pulanglah hai orang buta." Dan si orang buta ini pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rasulullah memanggil orang buta. "Hai orang buta, kemarilah." Maka si orang buta yang mendengarkan teriakan panggilan Rasulullah tersebut mendatangi kembali Rasulullah. "Baik Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" "Engkau mendengar suaraku tadi?" "Dengar Rasulullah." "Maka engkau datangi azan yang akan dikumandangkan Bilal bila tiba waktu sholat. Dan ingat, engkau kan orang buta. Engkau
tidak boleh masuk terlambat ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena nanti engkau akan meraba-raba. Nah, kalau engkau meraba-raba akan mengganggu para sahabat. Itu kan nggak boleh. Maka sebaiknya kamu pindah saja rumahnya di dekat Masjid Nabawi agar kamu tidak ketinggalan waktu sholat. Jadi kamu tidak boleh masbuk. Gimana orang buta sanggup? Sanggup ya Rasulullah. Alhamdulillah. Keputusan Rasulullah sungguh luar biasa. Nah, pertanyaannya sobat, bagaimana cara si orang buta membedakan koin dinar emas dengan koin dirham perak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira gimana caranya? Ternyata si orang buta ini adalah pedagang kayu bakar yang dipungut dari kebun kurma milik Rasulullah, kebun kurma Aswa. Nah, disitulah si orang buta belajar membedakan mana koin emas, mana koin perak, mana koin dinar, mana koin dirham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.